Semua, saya dari kelompok 1 akan membawakan sebuah presentasi yaitu berjudul Quantification Planning, yang dimana akan dibagi jadi 2 chapter, yaitu chapter 4 dan chapter 5. Oke, pembahasan di chapter 4 kali ini dibagi jadi 3. Yang pertama ada ISCP, yang kedua ada tujuan ISCP, dan yang ketiga ada struktur ISCP. Nah, apa itu ISCP? ISCP adalah Information System Configuration Planning, adalah dokumen perencanaan yang disiapkan untuk memastikan sistem informasi dapat dipulihkan dan kembali beroperasi dengan cepat dan efektif setelah gangguan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Next. Ada juga 3 tujuan dari ISCP. Yang pertama ada mendukung pemulihan sistem jika terjadi gangguan. Yang kedua ada mendukung kontinuitas layanan. Yang ketiga ada kesiapan dan respon ketika terjadi gangguan. Oke, berikut adalah struktur dari ISCP. Yang pertama ada supporting information, yang kedua activation dan notification phase, yang ketiga ada phase recovery phase, yang keempat ada reconstruction phase, yang terakhir ada efficiency. Kita akan membahas dari supporting information terlebih dahulu. Information adalah merupakan bagian dalam ISCP yang memberikan informasi latar belakang operasional dan agar rencana kontingensi lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dari perusahaan. Nah, penjelasan lebih awal yang menjelaskan jenis-jenis informasi dalam rencana yang terdiri dari background, scope, dan expectation. Yang pertama ada background, menjelaskan alasan dan tujuan pengembangan ISCP. Yang kedua ada scope, menentukan tingkatan dampak dari resiko yang terjadi. Yang ketiga ada assumption, yaitu daftar asumsi yang digunakan untuk menyusun ISCP. Selanjutnya ada konsep operations, yang dimana memberikan detail teknis dan operasi dari sistem yang melaksanakan ISCP. Yang mencakup yang pertama ada sistem description, yang kedua ada 3 phase of ISCP, yang terakhir ada rules and responsibilitas yang berisi struktur tim, kontingensi, kontinuitas, dan peran masing-masing anggota tim selama pelaksanaan ISCP. Next. Nah, di sini ada activation and notification phase, yang dimana kapan dan bagaimana alur dari activation dan notification phase. Yang pertama ada activation kriteria yang dibagi menjadi 3 jenis gangguan yang akan terjadi ketika terpenuhi, bahkan akan dijalankan ISCP. Yang pertama ada jenis gangguan menunjukkan sistem akan tidak aktif lebih lama dari RTO. Dan yang kedua ada fasilitas fisik yang mendukung sistem rusak dan tidak bisa digunakan dalam waktu RTO. Yang ketiga ada kriteria lainnya seperti kebijakan organisasi. Yang kedua ada notification procedure. Langkah selanjutnya yang diberitahukan oleh personel yang penting. Prosedur ini notifikasi dapat mencakupi ada 3, yaitu siapa yang memberitahu notifikasi. Yang kedua urutan pemberitahuan. Yang ketiga ada metode komunikasi yang digunakan. Pertama ada email, telepon, SMS, sistem informasi otomatis, atau call center lain. Yang ketiga ada outage assessment, yang dimana setelah notifikasi dikirim, penilaian gangguan akan dilakukan. Ada beberapa kriteria dalam penilaiannya. Yang pertama ada menentukan penyebab gangguan, yang kedua ada menilai kerusakan fisik dan data, yang ketiga ada menentukan status infrastruktur listrik, VAC, ataupun jaringan. Yang keempat ada mengidentifikasi item yang perlu diganti. Yang kelima ada mengimplementasi waktu pemulihan layanan. Oke, next. Nah, berikut adalah contoh dari Configuration Planning Coordinator, yang dimana jika ada kerusakan, ada yang harus dicari. Seperti di sini di gambar dicontohkan, ada network recovery. Jika ada permasalahan jaringan, kita harus mencari dari network recovery team leader yang berisi network OS dan sebagainya. Selanjutnya jika ada kerusakan di bagian database, kita harus mencari dari bagian dari database recovery team leader yang berisi DMS administrator, SQL admin, dan anggota lainnya. Yang ketiga ada
Jika ada komunikasi kegangguan komunikasi akan mencari communication team leader yang dibagi jadi 4 di sini spesifik kasusnya. Yang terakhir ada kerusakan dalam server, kita dibagi menjadi 2, yaitu ada jika kerusakan dari sistem email atau server dari email akan menjadi email system administrator, dan jika aplikasinya terjadi gangguan seperti pusat server akan mencari aplikasi server administrator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi saya sekarang akan bahas mengenai recovery phase. Nah, recovery phase itu dimulai setelah ia akan mengembalikan bagaimana berfungsi yang direncanakan, termasuk kemungkinan penggunaan solusi sementara seperti pemrosesan manual atau sistem alternatif. Nah, fokus utama dari recovery phase ini adalah untuk memastikan sistem dapat kembali menjalankan fungsi-fungsi penting sesuai dengan ketentuan dalam SCP dengan prioritas berdasarkan hasil dari BIA. Nah, di dalam recovery phase itu terdapat 3 bagian, yaitu adalah sequence of recovery activities, recovery procedure, dan escalation and notification. Jadi yang pertama saya akan bahas mengenai sequence of recovery activities. Jadi sequence of recovery activities ini adalah langkah-langkah pemulihan sistem yang disusun berdasarkan prioritas. Nah, mengacu pada BIA dan MTD, sistem kompleks seperti WAN atau VLAN, prosedur harus logis dan bertahap. Dimulai dari pemulihan server kritis, diikuti sistem operasi, lalu aplikasi, dan juga yang terakhir data. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk memulihkan sistem secara efisien tanpa mengganggu sistem lainnya. Nah, prosedur juga harus mencakup langkah eskalasi dan koordinasi antar tim, khususnya bila terjadi kendala seperti keterlambatan, langkah penting yang selesai, kebutuhan pengadaan alat, atau masalah teknis spesifik. Nah, jika pemulihan dilakukan di lokasi alternatif, backup, hardware, salinan rencana, dan software harus disiapkan dan dikirim. Dan juga tim tertentu harus ditunjuk untuk menangani pengiriman dan koordinasi logistik ini. Selanjutnya itu adalah recovery prosedur. Nah, recovery prosedur itu merupakan panduan langkah demi langkah untuk mengembalikan sistem informasi atau komponennya ke kondisi stabil dan siap untuk digunakan. ISCP itu harus menyediakan prosedur rinci ini, meski tidak ada format tunggal karena jenis sistem dan konfigurasi berbeda-beda. Nah, prosedur biasanya mencakup akses lokasi terdampak, pemberitahuan ke mitra, pengadaan ruang kerja, instalasi hardware, pemuatan backup, pemulihan operating system dan aplikasi, pemulihan data, pengujian fungsi, dan keamanan. Nah, semua langkah itu harus ditulis secara jelas dan berurutan, tanpanya adanya asumsi. Nah, format untuk recovery prosedur itu biasanya ditulis dengan checklist karena sangat disarankan untuk membantu proses dan menangani kegagalan pemulihan. Sebagai contoh, di sini sudah sampelnya itu pada gambar menampilkan recovery proses atau prosedur pemulihan khusus untuk LAN recovery team yang bertugas untuk memulihkan file dari backup tapes setelah insiden atau gangguan sistem terjadi. Nah, berikut sedikit penjelasan mengenai alur langkah-langkahnya. Yang pertama di sana ada identifikasi file dan tanggal, yang dimana tim akan menentukan file apa dan dari tanggal berapa file tersebut perlu dipulihkan. Yang kedua itu adalah mencari nomor tape, yang dimana itu menggunakan buku log tape untuk mencari nomor tape yang menyimpan file tersebut. Bertiga itu opsional, yaitu permintaan tape jika tape tidak tersedia. Karena jika tidak tersedia di perpustakaan, tim itu harus meminta tape dari fasilitas recovery dan mengisi formulir permintaan dengan tanda tangan otorisasi. Yang keempat adalah penerimaan tape, yaitu setelah tape diterima, catat tanggal dan waktu penerimaan sebagai bukti logistik. Yang kelima itu mulai proses recovery, yaitu memasukkan tape ke drive lalu mulai proses pemulihan. Dan keenam adalah notifikasi keberhasilan. Baik, yang selanjutnya adalah recovery escalation dan notification. Jadi recovery escalation dan notification itu adalah bagian penting dari fase pemulihan untuk menjamin bahwa sistem, aplikasi, dan infrastruktur dapat pulih secara terstruktur dan konsisten. Sistem-sistem ini yang mendukung proses bisnis harian seperti diidentifikasi dalam BIA, ini juga sangat rentan terhadap gangguan layanan. Nah, prosedur eskalasi itu menjelaskan kejadian ataupun limitasi yang memicu tindakan tambahan, seperti penambahan personal recovery, pengiriman status kepimpinan, atau permintaan sumber daya baru. Nah, semua proses ini harus didokumentasikan dengan jelas, mencakup urutan kejadian, tindakan yang diambil, hasilnya, serta penugasan kepada tim atau individu yang relevan. Jadi secara garis besar, recovery escalation notification adalah bagian dari proses pemulihan bencana yang memastikan komunikasi dan respon berjalan, terstruktur, dan terjadi gangguan serius. Escalation itu artinya adalah sebuah proses menaikkan masalah ke level yang lebih tinggi, dan notification adalah proses pemberitahuan ke pihak-pihak terkait.
Selanjutnya adalah reconstitution phase. Jadi reconstitution phase ini adalah tahap terakhir pelaksanaan ISCP yang memastikan sistem telah pulih sepenuhnya dan siap kembali ke operasi normal. Fase ini mencakup dua aktivitas utama yang seperti yang terlihat pada slide. Ada validasi pemulihan yang berhasil dan penonaktifan rencana. Yang pertama yaitu dari validasi pemulihan yang berhasil itu mencakup mengenai concurrent processing, itu di mana menjalankan sistem di lokasi berbeda secara bersamaan sampai ada tingkat kepastian bahwa sistem yang dipulihkan beroperasi dengan benar dan aman. Yang kedua adalah validation data testing, yaitu proses menguji dan validasi data yang telah dipulihkan. Yang ketiga adalah validation functionality testing, yaitu proses untuk memverifikasi bahwa seluruh fungsionalitas sistem itu telah diuji dan siap kembali beroperasi secara normal. Untuk selanjutnya adalah penonaktifan rencana, itulah proses mengembalikan sistem ke operasi normal dan menyelesaikan aktivitas rekonstitusi untuk mempersiapkan sistem menghadapi potensi gangguan berikutnya. Aktivitas itu meliputi notifikasi, yaitu setelah sistem kembali beroperasi normal, pengguna itu harus diberitahu oleh koordinator ICP ataupun siapapun yang ditunjuk untuk menggunakan prosedur notifikasi yang telah ditentukan. Yaitu kedua adalah pembersihan, yang ketiga adalah penyimpanan data di lokasi terpisah, yang keempat adalah backup, dan kelima adalah dokumentasi kejadian. Baik, yang selanjutnya adalah plan appendices. Jadi plan appendices itu adalah lampiran dari dokumen rencana, lampiran dari dokumen contingency planning yang berisi informasi penting yang tidak dicantumkan dalam misi utama. Nah, di lampiran ini itu mencakup mengenai kontak personal tim dan vendor, dokumen BIA, prosedur pemulihan dan validasi lengkap dengan checklist, daftar kebutuhan sistem dari hardware, software maupun sumber daya lainnya, serta prosedur alternatif dan koneksi sistem. Nah, tujuan utama dari plan appendices itulah menyediakan referensi tambahan ataupun informasi tambahan yang lengkap dan terstruktur guna untuk membantu tim pada saat menjalankan proses recovery. Nah, dengan adanya lampiran ini, tim dapat dengan cepat mengakses data penting yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, koordinasi dengan pihak ketiga, dan pelaksanaan pemulihan sistem secara efektif. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya mendapatkan bagian chapter 5, yaitu Technical Contingency Planning Consideration, yang dimana dijelaskan di sini perencanaan kontingensi teknis adalah cara untuk memastikan sistem tetap berjalan saat terjadi gangguan. Tidak hanya soal data, tapi juga perlindungan alat, jaringan, dan cadangan. Nah, pada chapter ini membahas 9 hal yang penting perlu disiapkan agar sistem tetap aman dan lancar saat ada masalah. Oke, next. Oke, nah yang pertama itu ada mengidentifikasi faktor-faktor teknis umum. Di sini juga dijelaskan faktor teknis umumnya mencakup kebijakan backup data, integritas informasi, keamanan lingkungan, dan aspek ketersediaan sistem tinggi atau high availability. Nah, waktu diidentifikasinya itu kita bisa melalui langkah awal perencanaan teknis untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan komponen sistem informasi kritis, serta menerapkan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan yang sesuai berdasarkan analisis dampak bisnis. Oke, next. Oke, yang kedua ada maintenance of data security, integrity, and backup. Di sini dijelaskan mengamankan dan mempertahankan integritas data menjadi prioritas utama melibatkan enkripsi data, proses replikasi, dan redundansi. Nah, di sini juga waktu mencadangkan itu harus ke lokasi offsite, sangat penting untuk memastikan data tetap dapat dipulihkan jika terjadi bencana yang menghancurkan fasilitas utama dan media cadangan di dalamnya. Oke, next. Oke, yang ketiga ada perlindungan fisik dan sumber daya sistem. Nah, sistem harus dilindungi dari kerusakan fisik dengan alat uninterruptible power supply atau yang biasa dikenal juga dengan UPS, generator cadangan, atau sensor keamanan lingkungan. Nah, langkah ini itu bertujuan untuk mengurangi risiko kehilangan data akibat faktor eksternal seperti pemadaman listrik atau bencana listrik. Dan di sini itu kontrol lingkungan juga didukung seperti pendingin udara, HVAC, generator asap, sistem penekan api yang untuk mengurangi risiko kerusakan perangkat keras akibat faktor lingkungan.
Oke, next. Oke, di sini yang keempat ada client server system contingency consideration, yang dimana fokus pada penyimpanan terpusat dan otomatisasi format backup untuk memastikan konsistensi data dan operasional jika pusat data utama terganggu. Nah, di sini usahakan standar perangkat keras dan lunak antar sistem, gunakan perangkat yang memungkinkan pemulihan cepat. Dan di sini juga ada standarisasi konfigurasi perangkat keras yang menyederhanakan dan mempercepat proses pemulihan. Oke, next. Oke, yang kelima ada telecommunication system resilience. Nah, di sini dijelaskan pastikan kesediaan konektivitas, redundansi kabel, dan perangkat jaringan seperti router dan switch, termasuk kontrak SLA untuk layanan komunikasi alternatif. Koneksi internet dan WAN harus dirancang untuk meminimalkan titik kegagalan tunggal, atau juga disebut single point of failure. Nah, di sini di telecommunication system resilient ini, desain jaringan itu harus mencakup redundansi pada komponen kritis untuk menghilangkan single point of failure dan memastikan ketersediaan jalur komunikasi yang berkelanjutan. Oke, next. Oke, di sini dilanjutkan oleh teman saya, Adi. Silahkan lanjut, Di. Oke, baik. Malam semuanya, izinkan saya untuk melanjutkan poin 6 hingga ke 9. Ya. Di poin 6 sendiri, itu ada namanya high availability dan juga fault tolerance. Jadi, artinya apa? Nah, itu pendekatan penting dalam memastikan layanan sistem tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada sebagian komponen. Nah, untuk mencapai target durasi aktif sistem hingga 99,999%, itu dikenal juga sebagai five nines. Diperlukan strategi redundansi yang kuat. Nah, salah satunya adalah penerapan load balancing yang memungkinkan distribusi beban kerja ke beberapa server sekaligus. Sehingga ketika satu server mengalami masalah, server lainnya dapat langsung mengambil alih tanpa mengganggu pengguna. Selain itu, penggunaan RAID atau kepanjangannya Redundant Array of Independent Disk berperan penting dalam menjaga integritas data jika terjadi kegagalan pada salah satu disk. Teknologi virtualisasi juga menjadi andalan karena memungkinkan sistem dijalankan secara fleksibel di berbagai server tanpa henti, serta memungkinkan pemulihan otomatis atau disebut di sini auto healing saat terjadi kerusakan. Nah, keseluruhan strategi ini bertujuan menciptakan arsitektur sistem yang mampu mencegah kegagalan tunggal, single point of failure, dan mempercepat proses pemulihan tanpa menghentikan layanan. Oke, selanjutnya nomor 7. Nah, di nomor 7 ini ada disaster recovery for mainframe system. Nah, itu biasanya diperlukan pendekatan berbeda karena karakteristik mainframe yang bersifat terpusat dan juga seringkali digunakan untuk memproses data bisnis kritikal dalam skala yang besar. Nah, oleh karena itu, organisasi harus memiliki rencana pemulihan bencana atau yang tadi disaster recovery plan yang mencakup strategi backup berkala, replikasi data ke lokasi berbeda, serta kontrak kerjasama dengan vendor pihak ketiga. Dalam situasi yang besar, vendor dapat menyediakan fasilitas cadangan seperti hot sites untuk memastikan kelangsungan operasional. Selain itu, pengujian berkala terhadap rencana pemulihan menjadi penting agar semua pihak memahami peran mereka dan mengetahui prosedur teknis yang harus dijalankan saat insiden terjadi. Jadi bisa dibilang mengintegrasikan mainframe dengan sistem cadangan yang sudah siap beroperasi, itu disebut warm atau hot standby, bisa mempercepat pemulihan dan juga mengurangi potensi kerugian bisnis akibat gangguan layanan yang terjadi. Oke, selanjutnya nomor 8. Nah, di nomor 8 ini ada yang namanya alternate processing dan juga storage site. Jadi, nomor 8 ini menjadi solusi utama dalam mempertahankan kelangsungan operasional bisnis jika pusat data utama tidak dapat digunakan karena semisal ada bencana fisik, teknis, dan juga bahkan bencana dari orang itu sendiri atau stafnya. Operasional bisnis jika pusat data utama tidak dapat digunakan karena
Oh, sorry. Terdapat 3 tipe lokasi cadangan yang umum digunakan. Seperti di sini ada cold site, warm site, dan juga hot site. Nah, untuk cold site di sini merupakan lokasi fisik kosong yang membutuhkan waktu lama untuk diaktifkan kembali. Sedangkan untuk warm site sudah dilengkapi perangkat dasar dan juga salinan data yang diperbarui secara berkala. Yang terakhir, di hot site itu adalah lokasi yang selalu aktif dan juga sinkron dengan sistem yang utama. Jadi memungkinkan pemulihan hampir tanpa jeda waktu. Nah, tapi pemilihan jenis site ini harus mempertimbangkan analisis terhadap dampak bisnisnya atau disebut business impact analysis dan juga risiko geografis. Contohnya, potensi gempa bumi atau banjir di lokasi utama. Jadi strategi yang tadi itu memastikan bahwa proses bisnis dapat dilanjutkan di lokasi alternatif dengan tingkat kesiapan yang sesuai kebutuhan dan juga anggaran dari organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, terakhir di nomor 9. Nah, di nomor 9 yaitu implementasi teknologi deteksi dan juga pemulihan merupakan langkah penting untuk mendeteksi gangguan sistem lebih awal gitu. Dan juga kita bisa meminimalkan dampak negatif dari insiden yang terjadi, entah itu kerusakan teknis ataupun yang lainnya. Salah satu komponen utamanya adalah sistem deteksi dan pencegahan intrusi. Ya, di sini ada namanya IDS dan juga IPS. Dia itu berfungsi untuk mengidentifikasikan aktivitas mencurigakan dalam jaringan dan juga mengambil tindakan otomatis. Jadi secara otomatis ya, semisal ada deteksi suatu hal yang tidak mau atau tidak diperlukan. Atau di sini juga ada teknologi antivirus dan juga anti malware juga harus diperbarui secara berkala untuk melindungi sistem dari ancaman baru. Selain itu, penerapan sistem audit trail dan juga pencatatan log aktivitas sangat membantu dalam melakukan analisis forensik ketika terjadi insiden. Oke, berikut poin apa? Itu adalah poin dari nomor 9. Mungkin sampai sini sudah habis penjelasan dari kelompok kita. Sekian, terima kasih, dan salam